Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Maria Ulfa, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SMP Negeri 2 Senduro, Kabupaten Lumajang. Pada kegiatan kali ini, saya akan melaksanakan aksi nyata kucing supervisi akademik, yaitu percakapan praobservasi. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Nur Nuriyah Inayatin SPDI. Beliau adalah guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 2 Senduro. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, semangat tentunya. Oke, Bu Nur. Saya minta waktunya sebentar ya. Apakah Silakan. ada? Boleh? Monggo. Oke. Bu Nur, saya cuma membutuhkan waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Jadi tujuan saya hari ini kita ngobrol-ngobrol dalam acara persiapan observasi yang akan kita lakukan 2 minggu ke depan. Jadi berdasarkan jadwal 2 minggu ke depan itu kan ada kegiatan observasi kelas. Nah, salah satu tujuan dari observasi kelas ini adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan Bu Nur dan tentunya untuk pengembangan diri Bu Nur sendiri. Bu Nur, di dalam kegiatan supervisi akademik ini ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yaitu praobservasi, kemudian yang kedua adalah observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi. Tujuan dari kegiatan praobservasi ini adalah untuk mengetahui kesiapan Bu Nur dalam kegiatan observasi yang akan dilakukan, dan tentunya akan menambah rasa percaya diri Bu Nur pada saat observasi sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid-murid kita. Oke. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Ibu. Untuk yang pertama ini tujuan pembelajaran apa yang akan dicapai pada kegiatan observasi ini? Ya, terima kasih. Saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran nanti yang akan diobservasi, yaitu memahami sifat dan makna nama Allah berkaitan dengan Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Jadi fokus di kelas 7 ini hanya 4 Asmaul Husna materi yang dipelajari. Jadi tujuannya adalah memahami sifat dan makna Asmaul Husna yang fokusnya ada 4 ya, Asmaul Husna saja, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Kemudian yang kedua adalah bagaimana dengan area pengembangan yang akan dicapai Bu Nur pada saat kegiatan observasi. Tentunya setelah kita menentukan tujuan pembelajaran adalah yang kedua pengembangan yang hendak dicapai. Yang pertama adalah siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua siswa bisa percaya diri dalam menyampaikan pendapatnya ketika diskusi dengan kelompoknya maupun menyampaikan pendapat di depan teman-temannya. Jadi fokus pengembangannya ini ada 2 ya Bu? Iya, Yang pertama adalah bagaimana supaya siswa lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua, bagaimana agar siswa lebih percaya diri dalam kegiatan diskusi kelompok, presentasi atau mengeluarkan pendapat. Kemudian untuk mencapai pengembangan yang diinginkan Bu Nur tentunya ada strategi atau rencana yang akan digunakan. Seperti apa Ibu?
Strategi yang pertama supaya siswa menjadi lebih aktif tentunya ada hal-hal yang perlu dipersiapkan. Mungkin langkah awalnya yaitu menstimulus siswa dengan SBD supaya lebih bersemangat siswa dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, kita menyiapkan video yang menarik mungkin supaya siswa perhatiannya tertuju ke video dan lebih tertarik dia dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya dalam pembentukan kelompok tentunya harus yang heterogen, artinya merata supaya siswa bisa aktif dalam berdiskusi di kelompoknya. Jadi yang strategi yang disiapkan Ibu yang pertama adalah memberikan stimulus ice breaking supaya anak-anak lebih semangat dan lebih aktif, kemudian menyediakan video pembelajaran yang menarik, kemudian dalam pembentukan kelompok itu dibuat heterogen. Mungkin ada lagi Bu, ditambahkan lagi supaya anak-anak itu lebih tertarik dan percaya diri dalam kegiatan itu. Mungkin ada lagi, mungkin dari metodenya seperti apa? Metodenya kita menggunakan discovery learning ya, medianya dengan media video. Oke, metodenya yaitu discovery learning ya. Kira-kira kapan nih ini kita observasi dilakukan, di kelas berapa, kemudian hari apa, jam berapa ya? Ini yang pas tentunya di minggu-minggu ini, hari Sabtu saya ada di kelas 7A ya, jamnya jam ke-4 dan 5 ya. Jadi observasi bisa dilakukan minggu ini yaitu hari Sabtu di kelas 7A dan jam ke-4, 5 ya. Jadi pada hari itu Bu, nanti saya akan masuk ke dalam kelas Ibu untuk melaksanakan kegiatan pengamatan atau observasi. Jadi nanti saya akan mencatat tentang hal-hal atau kejadian-kejadian yang ada di kelas Ibu, dan tentunya fokusnya adalah pada pengembangan area yang kompetensi Ibu sampaikan yang kita sepakati tadi ya. Begini Bu Nur, ini kan kegiatan pasca observasi, kemudian pra-observasi, kemudian observasi dan pasca observasi. Nanti setelah observasi kita ketemu lagi nih di kegiatan pasca observasi ya. Di situ nanti Bu Nur bisa memberikan umpan balik terhadap kegiatan Ibu yang sudah dilakukan, umpan balik dan tentunya refleksi gitu ya. Nah ini Bu Nur dari tadi, dari awal sampai sekarang ini, Bu Nur dapat apa dari percakapan ini? Tentunya dalam kegiatan praobservasi ini, persiapan saya untuk observasi ini, saya lebih dapat gambaran tentang apa yang akan saya lakukan sebelum nanti diobservasi, sehingga dapat menambah rasa percaya diri saya dan kesiapan saya tentunya sebagai guru dalam kegiatan observasi nantinya. Oke, jadi lebih siap lebih siap dan nanti bisa menambah rasa percaya diri sehingga memberikan sesuatu yang maksimal untuk anak-anak. Terima kasih Bu Nur atas waktu dan kesempatan kita sharing dan ngobrol. Kita ketemu lagi di acara observasi. Terima kasih. Terima kasih. Sekian dari kami, dari saya. Mohon maaf. Saya Lidia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah percakapan pra-observasi dengan rekan sejawat. Sampai ketemu lagi di kegiatan observasi dan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan observasi kelas bersama rekan sejawat saya, Bu Nuriyah Inayatin SPDI. Selamat menyaksikan.
Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Bu Nur? Alhamdulillah sehat Bu Ulfa. Oke, Bu Nur, sesuai dengan jadwal supervisi dan kesepakatan kita pada percakapan pra-observasi, hari ini hari Sabtu saya akan masuk ke kelasnya Bu Nur, yaitu MZUA untuk kegiatan observasi kelas. Bagaimana Bu Nur, apakah Ibu sudah siap? Insya Allah siap hari ini. Oke, bagaimana kalau kita mulai saja kegiatan observasinya? Mari Bu Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus semangat, pagi-pagi tak boleh lemes ya. Sekarang bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, bisa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Tangannya mana ini? Yo, sekali lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Tangan untuk kita. Pelajaran hari ini alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu teman kita maju ke depan untuk berdoa. Yoga. Silakan ke depan untuk memimpin doa. Siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Siap memberi salam. Nah, sebelum mulai kegiatan pembelajaran, kita yel-yel terlebih dahulu ya, lebih semangat ya. Kalau yang atas, judulnya ya, yang yel-yel Faiz Jatim, banyak. Kalau saya bilang Faiz Jatim berkarakter, Faiz Jatim bisa, Faiz Jatim luar biasa. Yes. Ya, terus bawahnya siapa kita? PAI. Berdiri tapi ya nanti ya. Siapa kita? PAI. Bersama PAI kita bisa. PAI jaya. Yes, we love PAI. Semua tangannya bunyi. Bisa? Coba sekarang berdiri dulu. Berdiri terlebih dahulu. Makanya berdiri dulu. Berdiri dulu semuanya. Yang atas itu bareng-bareng ya. Siapa kita? PAI. Bersama PAI kita bisa. PAI jaya. Yes. We will all PAI. Baiklah anak-anak, hari ini kita belajar tentang Asmaul Husna. Sudah pernah belajar Asmaul Husna? Saya yakin dari SD dulu kalian sudah mempelajari Asmaul Husna. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah anak-anak bisa memahami makna Asmaul Husna beserta perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna. Ya. Sekarang coba saya tanya. Asmaul Husna itu jumlahnya ada berapa? 9. Apa artinya Asmaul Husna? Nama yang baik bagi Allah. Jumlahnya 99. Nah, hari ini kita hanya belajar 4 Asmaul Husna. Fokus ke 4 Asmaul
Nah, nanti anak-anak setelah ini menyimak video, ya, video tentang 4 Asmaul Husna ini. Apa saja kira-kira? Ya, yang pertama adalah Al-Alim. Sudah pernah dengar? Al-Alim. Apa artinya Al-Alim? Tidak tahu. Nanti kita pelajari. Apa ya? Ada yang tahu tapi lupa. Yang kedua adalah As-Sami'. Yang ketiga Al-Basir. Yang keempat Al-Khabir. 4 Asmaul Husna. Boleh ditulis? Boleh. Nanti biar nggak bingung kalau pas diskusi. Ya. Al-Qadir, Maha Tinggi. Kalau Al-Alim tadi Maha Tinggi. Sekarang Bu Nur akan membagi anak-anak menjadi 4 kelompok. Jadi sesuai 4 Asmaul Husna ini. Nanti tugasnya setiap kelompok adalah mengerjakan LK, lembar kerja yang Bu Nur berikan. Di situ ada setiap kelompok. Misalnya kamu kebagian Al-Alim, berarti artinya Al-Alim itu apa? Dijelaskan beserta membuat satu contoh. Boleh contoh keseharian? Boleh. Ya, misalnya apa? Nanti bisa kamu lihat di materi yang sudah saya bagikan. Sekarang membentuk menjadi 4 kelompok. Yang kedua, depan ini gabung di sini. Yang dua belakangnya, baris kedua gabung di belakang. Ya, tidak harus karena cewek-cewek, tidak mau cowok, tidak, semuanya sama. Ya, yang dua belakangnya gabung di kelompok sini. Revan gabung di kelompoknya yang belakang ini. Ya, sudah sekarang mulai beranjak menuju kelompoknya masing-masing. Kamu tetap di sini. Paham? Paham. Sekarang kamu tinggal menghadap ke belakang. Ya, Tinggal menggeser apa namanya tempat duduknya. Yang ini tetap 4. Kedatangan 2 kelompok, 2 orang. Ya. Paham? Paham?
paket. Silakan dibuka buku paketnya. Materi tentang Asmaul Husna. Materi tentang Asmaul Husna ada di halaman 33 sampai 41. Bisa kamu cari di situ ya. Setiap kelompok. Halo kelompok datang, tak tolong setiap kelompok nanti tidak hanya yang bagian nulis itu saja ya, nanti ini ada LK-nya, ada apa namanya yang harus dikerjakan setiap kelompoknya ya. Contohnya misalnya dilihat dulu. Halo kelompok yang belakang ya. Di sini kamu fokusnya misalnya kelompok yang saya bagi sekalian ya. Yang di depan ini kelompoknya Aji itu membahas tentang al-alim. Berarti yang dilingkari adalah yang al-alim. Yang kamu jelaskan juga fokus ke al-alim. Apa itu artinya, pengertiannya apa, contohnya apa, itu hanya fokus di al-alim. Paham? Sekarang yang kedua, kelompoknya kita ya, tanggung jawab di kita pokoknya. Yang kedua adalah al-khobir. Berarti fokusnya kelompok kamu nanti membahas tentang al-khobir, baik artinya, pengertian selanjutnya, ayatnya apa, terus contohnya apa, adalah al-khobir ya. Kelompok yang belakang ya, Revan ya, kebagian as-samiyah. Nanti yang dilingkari adalah as-samiyah. Contohnya apa, ayatnya, dalilnya tentang as-samiyah apa, itu dilingkari yang as-samiyah. Selanjutnya kelompoknya siapa ini yang bertanggung jawab? Febrian ya. Terakhir adalah Al-Basir. Nanti yang kamu lingkari Al-Basir, menjelaskan ayatnya tentang Al-Basir itu apa, contohnya apa, pengertiannya apa. Ayo, cari Yuda Beka. Ayatnya apa? Bukan ayatnya ya yang ditulis, menjelaskan Quran surat apa. Yang depan. Contohnya juga ya. Contohnya sudah kan. Artinya apa? Basir. Ya. Yang bisa kita
segala sesuatu yang akan terjadi, memiliki makna sesuatu yang terjangkau sesuai dengan keadaan sebenarnya. Sifat alim pada Allah Subhanahu wa Ta'ala mendorong manusia untuk memiliki pengetahuan. Al-alim dalam hal ini dapat diartikan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saingan jelas juga menggunakan hal-hal yang kecil. Ayat Al-alim dijelaskan di Quran surat Tepuk tangan untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang silakan dengarkan. Cuma peluk berani. Siti Khadijah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Universitas Salam ingin menyampaikan harapan kami. Yang lain perhatikan ya. Al-Hadis artinya meneliti. Pengertian Allah SWT memberikan informasi kisah dan peristiwa orang-orang terdahulu melalui Allah. Ayat yang menjelaskan tentang Al-Qadir adalah dalam surat Al-Qur'an ayat 16. Contoh dalam kehidupan sehari-hari: tidak menyebarkan berita yang tidak benar kepada orang lain, tidak tergesa-gesa dalam melakukan hubungan. Pintar sekali. Dua contoh sekaligus. Tepuk tangan. Saya dari kelompok Isa alaihi salam menerangkan Asami. Asami artinya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Penjelasan Asami, Allah Maha Mendengar. Suara apapun di alam semesta ini dapat terdengar olehnya. Pengertian yang memiliki sifat yang maha mendengar adalah kita harus mau mendengarkan orang lain yang sedang berbicara. Empat kelompok yang sudah presentasi tentang hasilnya tadi. 4 Asmaul Husna, semua presentasinya sudah bagus. Berani ke depan itu sudah nilai yang bagus, nilai plus ya. Ya, ada beberapa hal tentang penjelasan tadi yang masih ada yang kurang ngena, tetapi semuanya sudah bagus. Yang pertama adalah Al-Alim. Apa arti dari Al-Alim? Maha mengetahui. Allah itu bisa mengetahui baik yang tidak mengetahui manusia, sama-sama Allah bisa melihat. Tadi sudah ada contohnya. Sekarang yang kedua, Al-Khabir, Maha memberitahu atau Maha teliti. Tadi contohnya bagus, saya suka. Tidak menyebarkan berita yang tidak benar atau belum tentu kebenaran. Nah, ini kalau kita sebagai generasi sekarang ini, ya kamu sudah mulai lahir, sudah ada gadget ya. Nah, kita bukan hanya menyebar berita itu dari pembicaraan saja, bisa lewat HP. Kamu tinggal mengetik, like, komen, di-share juga harus dipikirkan. Tidak tiba-tiba berita yang belum tentu kebenarannya sudah kamu bagikan ke orang lain di media sosial. Sekarang yang ketiga,
Asami mendengar. Jadi sing biasa membicarakan kejelekan temannya, masih kocone ndak ngerti, tapi Allah Maha mendengar. Harus yakin itu ya. Jadi jangan tiba-tiba sering membicarakan kejelekan orang lain. Dicatat sebagai amal yang buruk. Ya. Sekarang yang terakhir, yang keempat adalah al-basir. Apa artinya al-basir? Melihat. Sama, Allah Maha melihat segala sesuatu, meskipun makhluknya tidak melihat apa yang kamu lakukan. Contohnya apa? Menyontek ketika ulangan, temannya tidak ada yang tahu misalnya. Atau mencuri, mengambil barang milik orang lain, kamu tidak tahu, temanmu tidak tahu misalnya. Tapi Allah Maha mengetahui, Maha melihat apa yang kamu lakukan. Jadi karena kamu sudah yakin 4 Asmaul Husna ini, maka kamu harus percaya dan mengimani bahwa 4 sifat ini ada pada Allah. Tugasnya yang di rumah nanti anak-anak membuat portofolio, membuat yang di belakang tadi ada penjelasannya, nanti bisa dibawa pulang. Kita bisa membuat rangkuman tentang 4 Asmaul Husna, mulai Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Tugas, ya betul, tetap dalam kelompok. Ya, yang tugasnya tadi presentasi dan LK boleh dikumpulkan satu saja yang mewakili ketua kelompoknya. Silakan dikumpulkan di depan. Yang hasil dari presentasi tadi bisa dikumpulkan. Cukup sampai sekian kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Anak-anak, mari kita akhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan pembelajaran hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Nur hari ini? Alhamdulillah sehat Ulfa. Oke, hari ini kita berjumpa kembali Bu Nur Ya. dalam kegiatan percakapan pasca observasi setelah tadi itu melakukan kegiatan pembelajaran dan saya sebagai observer atau sebagai supervisor. Dalam kegiatan pasca observasi ini Bu Nur, tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas. Ya. Nantinya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kaitannya dengan observasi yang sudah saya lakukan, dan nanti saya juga akan menyampaikan beberapa catatan hasil observasi yang sudah saya lakukan di kelas ini. Ya. Siap, G? Siap, G. Setelah tadi melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, kemudian ada supervisor, ada yang mengamati. Bagaimana nih perasaannya Ibu? Ya, alhamdulillah perasaan saya tentunya sangat senang sekali Bu Ulfa, karena saat observasi itu bisa memberikan suatu pengalaman yang berharga bagi saya tentunya. Ya, setelah tahu jadwalnya, saya mulai menyiapkan diri dan menyusun strategi apa dan media pembelajaran apa yang nantinya akan saya gunakan di kegiatan observasi tersebut.
perasaannya senang. Oke, tidak ada yang derdek-derdek ya Bu ya? Enggak ada ya? Agak berdek sedikit sih sebenarnya karena ada apa namanya supervisor di kelas saya sehingga tidak seperti biasanya, lain tentunya. Oke, jadi agak lain Deg-degan, ya. Tapi kayaknya tadi saya perhatikan lancar-lancar saja, enjoy. Oke, Ibu. Bisa diceritakan Bu kira-kira langkah pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan selama proses pembelajaran ini? Karena fokusnya kemarin adalah pengembangan terhadap kepercayaan diri siswa, ya, bagaimana membangkitkan motivasi siswa sehingga siswa bisa percaya diri, baik itu dalam kegiatan diskusi dalam kelompok maupun ketika siswa menyampaikan pendapatnya di depan teman-temannya. Mungkin itu Bu Ulfa. Jadi pada saat kegiatan pembelajaran itu Ibu melakukan kegiatan fokusnya adalah bagaimana caranya siswa itu aktif, kemudian lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapatnya. Dari yang Ibu sampaikan tadi, indikator yang menjadi pengembangan yang Ibu inginkan itu bagaimana? Indikatornya kemarin adalah membuat siswa lebih percaya diri, ya, lebih percaya diri baik itu dalam kegiatan diskusi dalam kelompoknya, menyampaikan pendapatnya baik dengan teman maupun di depan teman-teman yang lain ketika mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok. Berarti sudah tercapai Ibu? Insya Allah sudah tercapai. Mungkin ada sedikit kendala, tetapi semuanya saya kira sudah bagus, sudah berjalan dengan baik. Oke Bu, begini Bu, saya ini mohon izin untuk menyampaikan catatan saya pada saat melaksanakan kegiatan observasi. Tadi saya mengikuti kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan Ibu, itu kegiatan pembelajarannya sudah berjalan dengan baik, kemudian anak-anak antusias sudah mengikuti kegiatan pembelajaran, kemudian Ibu melaksanakan ice breaking ya, jadi sehingga anak-anak nampak semangat. Kemudian di situ juga Ibu menampilkan video pembelajaran sehingga saya lihat tadi siswanya fokus dan menyimak. Kemudian tadi juga Bu Nur sudah melaksanakan pembagian kelompok secara heterogen. Di situ Bu Nur memberikan bimbingan kepada masing-masing kelompok sehingga anak-anak bisa jadi lebih fokus, terbantu. Kemudian juga saya lihat tadi anak-anak di dalam diskusi kelompok itu sudah aktif, sudah ada komunikasi dengan beberapa temannya. Kemudian juga tadi saya lihat ketika anak-anak melaksanakan presentasi itu Ibu mendampingi, sehingga dari situ saya lihat anak-anak itu lebih sudah bangkit, percaya dirinya muncul karena didampingi oleh Ibu. Itu beberapa catatan hasil observasi. Terima kasih Bu. Tentunya tadi dalam kegiatan pembelajaran tadi ada hambatan atau sesuatu yang yang terjadi. Apakah seperti itu Ibu? Betul sekali. Ada beberapa hal, tapi saya kira itu masalah teknis yang perlu diperbaiki ke depannya. Kendalanya adalah pertama dari alat ataupun medianya. Media mungkin sering mati LCD-nya sehingga itu juga memecahkan konsentrasi saya dan siswa tentunya. Yang kedua, saya tidak menyiapkan audio sehingga ketika pemutaran video siswa kurang dengar apa yang disampaikan dalam video tersebut. Kedepannya mungkin harus menyiapkan masalah teknis tersebut supaya tidak terjadi kendala lagi. Oke, jadi pada saat pembelajaran tadi ternyata ditemukan kendala terhambatan. Salah satunya adalah LCD-nya tiba-tiba mati. Betul. Mati, mungkin karena kabelnya ya Bu. Iya. Kemudian tadi pada saat pemutaran video itu audionya belum
terdengar Iya, sampai ke belakang iya, karena betul. masih Sehingga belum siswa sedia sistem konsentrasinya Oke. mungkin agak sehingga konsentrasinya Iya. jadi pecah. Kemudian Ibu tadi juga menjelaskan ke depannya yang dilakukan adalah menyiapkan secara teknis tentang perangkatnya supaya ketika pembelajaran itu tidak ada terjadi kendala baik masalahnya. ya. Oke, luar biasa sekali Ibu. Kemudian setelah kegiatan observasi ini kan fokusnya tadi tentang menumbuhkan rasa percaya diri dan bagaimana siswa itu bisa aktif. Ternyata sudah dilakukan dan sudah tercapai. Nah ini untuk kegiatan pembelajaran berikutnya kira-kira pengembangan kompetensi apa itu yang ingin dikembangkan? Mungkin pembelajaran secara berdiferensiasi ini belum saya lakukan di semester ini. Oke, mungkin berikutnya bisa kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, jadi langkah pengembangan berikutnya untuk meningkatkan kompetensi dari Ibu adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, betul. Jadi diferensiasi di situ ada 3 Bu. Ibu bisa memilih konten, kemudian proses atau produk. Kemudian rencananya nih, kira-kira setelah ini tadi kan Ibu menemukan berbagai macam hambatan. Ya, betul. Kapan nih akan dilakukan untuk perbaikan dan rencana kedepannya ini bagaimana Ibu? Mungkin secepatnya atau dua pertemuan selanjutnya bisa. Oke, Untuk jadi saat ini, ya. iya. Langsung action gitu Iya, ya. Langsung action. Tentunya dalam melaksanakan pengembangan yang lebih lanjut dan perbaikan, Ibu memerlukan bantuan. Kira-kira siapa yang akan membantu Ibu dalam pelaksanaan tersebut? Teman sejawat tentunya dalam satu sekolah itu semuanya harus saling mendukung, ya, baik dari kepala sekolah maupun dari guru-guru mapel yang lain harus saling mendukung dalam kegiatan tersebut. Oke, jadi ada kolaborasi Yang dengan antar ya pihak yang ada di sekolah. Oke, dari serangkaian kegiatan tadi apa nih yang didapatkan dari Bu Nur dalam percakapan kita barisan ini? Saya lebih bersemangat tentunya karena mendapat pengalaman yang lebih banyak terkait dengan kegiatan pembelajaran, baik dari strategi pembelajarannya maupun tadi Bu Ulfa menyampaikan beberapa hal tentang kegiatan observasi di dalam kelas. Nanti kedepannya apa yang perlu saya sampaikan itu yang perlu saya tata ulang dan saya perbaiki ke depannya. Oke, luar biasa sekali Bu Nur. Rencana tindak lanjutnya jadi ke depannya memperbaiki proses pembelajaran supaya lebih baik. Supaya lebih baik lagi. Oke. Terima kasih Bu Nur atas Sama-sama, kesempatan Bu. kita ngobrol-ngobrol di percakapan pasca observasi. Semoga rencana Bu Nur yang akan dilakukan itu segera tercapai dan terrealisasi. Dan tentunya saya masih menunggu cerita-ceritanya setelah melakukan aksinya itu kita bisa sharing-sharing lagi. Terima kasih Bu Nur atas kesempatannya. Sukses selalu. Mohon maaf saya akhiri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur yang sudah membersamai saya dalam kegiatan aksi nyata modul 2.3 yaitu coaching supervisi akademik. Mungkin Bu Nur ada yang mau disampaikan tentang kegiatan ini? Ya, terima kasih Bu Ulfa dalam kegiatan baik mulai dari pra observasi, kegiatan observasi dan pasca observasi tentunya bisa memberikan pengalaman yang berharga untuk saya. Mungkin dalam menyiapkan strategi pembelajaran itu lebih jelas, kegiatan pembelajaran jadi lebih fokus dan di kegiatan pasca pembelajaran saya
bisa tahu hal-hal apa yang perlu saya perbaiki. Mungkin itu saja Bu Ulfa. Oke. Terima kasih Bu Nur atas umpan baliknya. Sama-sama. Demikianlah kegiatan aksi nyata saya modul 2.3 kucing untuk supervisi akademik. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Maria Ulfa, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Lumajang dari kelas 282A. Untuk kegiatan hari ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi bersama dengan rekan sejawat saya yaitu Bu Nuriyah Inayatin. Beliau mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Dan hari ini saya juga ditemani dan didampingi oleh pengajar praktek saya yaitu Bu Maria Alexandra. Marilah kita simak video berikut ini. Assalamualaikum Bu Nur. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Ya, hari ini kita bertemu kembali Bu Nur dalam kegiatan percakapan pasca observasi setelah hari Jumat dan Sabtu kemarin kita bertemu dalam kegiatan pra-observasi dan observasi kelas. Bu Nur, untuk kegiatan ini, kegiatan pasca observasi ini nanti tujuannya adalah untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Kemudian nanti saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan kaitannya dengan observasi yang sudah saya lakukan. Kemudian nanti juga saya akan menyampaikan hasil catatan observasi saya pada saat di kelas dan tentunya fokus pada pengembangan yang dilakukan oleh Ibu Nur. Hari Sabtu kemarin, ini kan saya masuk ke kelasnya Bu Nur ya, terutama di kelas 7A untuk kegiatan observasi. Bagaimana nih perasaan Ibu ketika melakukan kegiatan pembelajaran, ada yang mengobservasi atau ada yang mengamati? Terima kasih sebelumnya. Tentunya saya senang ya Bu, karena nanti selain saya tahu apa sih kekurangan saya dalam mengajar, saya lebih percaya diri nanti berikutnya ketika kegiatan pembelajaran, dan saya tahu apa kekurangan saya ketika mengajar di kelas. Mungkin itu saja. Ada perasaan Tentu ada rasa berbeda karena biasanya hanya dengan anak-anak, sekarang ditemani oleh Bu Ulfa sebagai observer. Oke. Kemudian Bu Nur, bisa diceritakan nggak selama kegiatan pembelajaran berlangsung itu hal baik apa yang dilakukan Bu Nur dalam kegiatan tersebut? Ini karena kemarin yang diobservasi adalah kelas 7, mereka baru masuk kira-kira 2 bulan dan masih belum begitu akrab dengan teman satu sama lain. Ketika bentuk kelompok tentunya mereka senang dulu karena bentuk kelompoknya itu heterogen Bu, saya tidak milih laki-laki saja, perempuan saja, tapi campur jadi satu, dan mereka dari berbagai sekolah, dari SD yang lain. Akhirnya tentunya saling mengenal, itu yang pertama. Berarti yang dilakukan Bu Nur yang baik yaitu membagi kelompok secara heterogen, sehingga antar siswa yang satu dengan siswa yang lainnya saling mengenal. Ya. Kemudian berdasarkan area pengembangan yang Ibu lakukan, ini kan ada 2 itu, bagaimana dalam pelaksanaan kegiatan tersebut? Untuk area pengembangan saya mendidik siswa supaya lebih aktif
aktif dan percaya diri dalam kegiatan pembelajaran. Tentunya masih ada beberapa hal yang masih kurang, tetapi saya rasa itu sudah baik yang mereka lakukan. Satu sama lain mereka saling tahu dan percaya diri menyampaikan pendapatnya ketika dalam berdiskusi, baik itu dalam kelompok maupun di depan teman-teman. Jadi sudah tercapai Iya. area pengembangan. Ini kemarin menggunakan metode pembelajarannya apa itu? Kooperatif. Jadi di situ ada kegiatan diskusi diskusi kelompok dengan siswa, dengan temannya yang ada di dalam kelompok. Dalam kegiatan tersebut Ibu apakah menemui kendala atau hambatan yang Ibu rasakan? Tentunya ada beberapa kendala dalam kegiatan pembelajaran. Pasti baik itu metode apapun pasti ada kendala. Saya kira kemarin beberapa kendala yang saya temui adalah banyak siswa yang masih malu mengutarakan pendapatnya ketika berdiskusi di kelompoknya. Ada yang terlalu aktif, mereka tidak mau mendengarkan hasil ide dari teman-temannya, tapi ini ide saya ini yang paling bagus, ini yang harus disampaikan ke teman-teman nanti, begitu. Oke, ya. Jadi ketika di pembelajaran salah satu hambatannya adalah beberapa siswa masih malu-malu untuk menyampaikan pendapat. Iya, dalam berpendapat. Kemudian ada juga ditemukan siswa yang aktifnya aktif terlalu ya. Iya, sehingga ketika ada masukan dari temannya dia tidak mau. Iya. Jawaban saya ini yang paling benar. Oke. Begini Bu, kemarin saya juga mencatat hasil observasi saya ini ya. Yang pertama itu adalah di kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir itu saya mengamati itu sudah berjalan lancar. Kemudian siswa itu juga antusias di awal itu menyampaikan SPK, kemudian di tengah-tengah di kegiatan ini juga ada SPK-nya juga sehingga anak-anak tidak jenuh dan bersemangat. Kemudian tadi juga ada pembagian kelompok, saya lihat heterogen seperti yang disampaikan ini, heterogen. Kemudian alur dalam membimbing kelompok itu membimbing anak-anak dalam berdiskusi, dalam mengerjakan LK sehingga anak-anak itu lebih aktif dalam berpendapat. Kemudian tadi di sesi presentasi itu juga Ibu mendampingi kelompok yang presentasi sehingga di situ terlihat bahwa anak-anak lebih percaya diri. Kemudian saya juga menemukan ini di kelompok tertentu ada anak yang tadi dikatakan dulu yang super aktif ya. Betul. Kalau nggak salah namanya ini Aji. Ini pokoknya punya saya. Saya nggak mau punya kamu. Jadi tidak masih belum menerima jawaban kesempatan pada teman dari temannya menganggap punya saya yang paling baik seperti itu. Kemudian di pelaksanaan metode kooperatif bonding tadi juga sudah sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian Bu, usaha untuk mengatasi hambatan yang dirasakan ini itu kira-kira seperti apa? Terima kasih. Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang sudah saya temui kemarin di kegiatan pembelajaran, tentunya harus ada perbaikan Bu Pri di pembelajaran berikutnya. Saya mencoba untuk melakukan pembelajaran sosial emosional
Jadi melatih anak-anak bagaimana mengelola emosinya. Terus yang kedua manajemen diri mungkin. Yang ketiga anak-anak dimotivasi supaya bisa menghargai pendapat orang lain. Mungkin itu saja. Berarti yang dilakukan Ibu untuk mengatasi hambatan tersebut salah satunya mencoba menerapkan pembelajaran sosial emosional. Ya, di situ kemudian mengajari anak-anak bagaimana cara mengelola emosi, menghargai pendapat temannya, manajemen diri juga seperti itu. Luar biasa sekali, Bu Nur. Mungkin selain itu, apakah ini Bu, di kegiatan berikutnya setelah ini kemarin yang ini itu kan fokusnya bagaimana siswa aktif dan percaya diri. Untuk area pengembangan yang berikutnya mungkin bisa Ibu pembelajaran berdiferensiasi. Oke, Bisa diterapkan nanti. pembelajaran berdiferensiasi. Jadi area pengembangan yang dilakukan Nur ke depannya itu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi yang seperti apa, Bu? Kebetulan untuk mapel PAI itu ada materi yang tentang pembacaan ayat Al-Quran. Nah, di situ beberapa siswa ada yang sudah lancar membacanya, ada yang masih belum lancar, dan ada yang masih memang benar-benar tidak lancar. Nanti bagaimana caranya di kelas itu bisa merata, yang tidak bisa diajari yang sudah lancar membaca. Tapi sebelumnya kan harus dipilah dulu kalau Berarti itu masuk ke diferensi prosesnya. Iya. Oke. Terima kasih Bu Nur atas ini rencana ke depan untuk area pengembangan yang akan dilakukan. Kira-kira kapan nih ini pengembangannya ini akan dilakukan? mungkin secepatnya ya, sebelum anak PTS ini. Yang bisa membantu Ibu dalam pelaksanaan pengembangan diri berikutnya, teman sejawat, ya dengan adanya komunikasi dengan teman sejawat kita bisa saling membantu untuk pengembangan diri yang lebih lanjut. Dari serangkaian percakapan tadi dari awal sampai sini, kira-kira kesimpulan apa yang Ibu dapatkan, kemudian dan apa yang akan Ibu lakukan di kemudian hari, dan yang berbeda, tentunya kan berbeda kan Ya betul, harus lebih iya baik lagi tentunya. Terima kasih, dengan adanya observasi kemarin sebenarnya ada beberapa hal yang ada hal baik tentunya yang berimbas pada diri saya. Kegiatan pembelajaran lebih terarah, lebih fokus, anak-anak juga semakin percaya diri menyampaikan pendapatnya. Saya juga lebih banyak ilmu yang saya dapat dengan adanya observasi. Untuk kedepannya ya pengembangan yang kegiatan pembelajaran yang tentunya belum maksimal dan belum saya lakukan, kedepannya saya harus bisa melakukan dengan lebih baik. Itu saja. Terima kasih Bu Nus atas sharing dan ngobrolnya dalam kegiatan pasca observasi ini. Semoga nanti apa yang direncanakan Ibu segera terrealisasi. Dan jangan lupa nanti kita sharing lagi, ngobrol lagi. Saya kepingin tahu nih hasil dari kita ini, kemudian Ibu actionnya bagaimana kita ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih Bu Nur atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Demikianlah percakapan pasca observasi dengan rekan sejawat saya, Ibu Muria Inayatin. Untuk kegiatan berikutnya saya berikan kesempatan kepada pengajar praktek Ibu Maria Alessandra untuk memberikan penguatan. Terima kasih Pak Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya tadi sudah menyimak ya percakapan pasca observasi yang dilakukan oleh Ibu Maria Ulfa dan Bu Nur. Jadi kalau menurut saya apa yang dilakukan oleh Bu Maria Ulfa tadi sudah sangat baik, karena poin-poin yang harus dilakukan pada saat pasca percakapan itu sudah disampaikan semuanya. Jadi kalau saya mencatat tadi, Bu Maria Ulfa sudah menyampaikan tujuan kegiatan, kemudian juga sudah menanyakan perasaan, mengingatkan kembali tentang area pengembangan apa yang akan dilakukan oleh Bu Nur selaku yang diobservasi ya pada saat di kelas. Kemudian juga sudah menanyakan tantangan, apa yang sudah dilakukan dalam kelas, sampai penyelesaiannya pun juga sudah ditanyakan oleh Bu Maria Ulfa. Dan itu sudah dijawab oleh Ibu Nur. Jadi tampak tadi percakapannya dua arah, nggak didominasi oleh supervisor kan enggak. Ya, jadi Bu Maria Ulfa sebagai supervisor atau yang mengobservasi sudah memberikan kesempatan bagi yang diobservasi untuk berpikir juga apa yang sudah dilakukan di dalam kelas untuk perbaikan ke arah pembelajaran selanjutnya. Kemudian juga yang tidak terlupakan tadi ya, Bu Maria Ulfa juga meminta kesimpulan. Jadi saya rasa tahapan-tahapannya sudah dilakukan semua dan sangat baik ya. Yang perlu saya ingatkan bahwa kegiatan supervisi atau observasi ini kita lakukan bukan untuk melihat kelemahan atau kekurangan dari yang diobservasi ya. Jadi kita sekarang sudah harus punya mindset yang berbeda bahwa ini dilakukan dalam rangka untuk menguatkan pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan. Jadi nggak usah khawatir diobservasi. Dengan diobservasi seperti itu kita tahu kekuatan kita di mana sehingga bisa tetap dilaksanakan, dan kalaupun ada kekurangan itu biasa dan akan diperbaiki di tindak lanjut selanjutnya, pembelajaran selanjutnya. Mungkin itu saja. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih Bu Sandra sudah memberikan penguatannya. Demikianlah kegiatan percakapan pasca observasi. Saya akhiri, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.